Jemaat yang terkasih, pengambilan gambar untuk kebutuhan ibadah digital streaming ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi yang telah ditetapkan pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini PGI dan Majelis Sinode GPIB. Selama masa pengambilan gambar, setiap individu yang bertugas dalam ibadah, pelayan firman, majelis jemaat sebagai petugas ibadah, pemain musik, pemandu lagu, serta kru yang bertugas, semua menggunakan pelindung diri berupa masker kesehatan dan melakukan pengambilan jarak atau social distancing satu sama lain. Masker hanya dilepas ketika pengambilan gambar dilakukan untuk menjaga kejelasan artikulasi ketika berbicara atau menyanyi selama ibadah. Kru di balik layar tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama bekerja. Gedung gereja tempat pengambilan gambar ibadah juga dilengkapi dengan wastafel untuk cuci tangan, hand sanitizer, dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Semua protokol kesehatan dilaksanakan secara konsisten selama kegiatan pengambilan gambar ibadah digital ini dan dilakukan untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal di Kota Bandung. Terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Ferdinand Ishak Mamangkei SSI. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB. Melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi, tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Mari menyambut firman Tuhan
yang hadir di tengah persekutuan ini. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanku, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah. Tiada ganjalan apapun, mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 14 yang menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Umat Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 68, bait pertama dan 2. Haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran dan ampunan kekudusan, dalam Yesus hidupku.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, berkata dan ditindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasih sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 2 yang menyatakan, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia
yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, mari menyambut berita anugerah itu dengan menyanyi dari Kitab Bakti 44 bait pertama dan 3, mengalir dalam hatiku. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Menyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Diberi mahkotanya, damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang ditulis dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Galatia. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat,
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Umat Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, karena kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak laki-laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apa yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada anak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan batu itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta. Tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu ini pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mizpah. Sebab katanya,
Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Fakta yang kita saksikan dalam hidup dan kehidupan setiap hari, setiap jam, dan setiap saat, bahwa suasana, situasi damai atau perdamaian itu jauh dari apa yang kita harapkan dan yang kita idam-idamkan. Namun bukan berarti suasana, situasi damai atau perdamaian itu tidak bisa tercipta. Itu semua bergantung pada diri kita dan niat baik kita masing-masing pihak. Ibu, bapak, saudara, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Seperti yang terjadi pada Yakub dan Laban dalam perenungan perikop bacaan kita di minggu hari ini. Ada konflik, ada perseteruan. Jikalau Yakub terus memelihara rasa sakit hatinya dan rasa dendamnya kepada mertuanya ini, dan itu pun ada alasannya dan dapat dipahami mengingat perlakuan mertuanya selama itu, namun tidak dilakukan oleh Yakub. Yakub yang saat itu tidaklah sama dengan Yakub yang sebelumnya. Yakub menyadari bahwa ada misi yang jauh lebih utama dan penting yang harus dijalankan dan diwujudkan, yakni dari keturunannya semua bangsa akan mendapat berkat Abraham, yakni keselamatan dalam Kristus Yesus. Amin. Misi ini dapat dilaksanakan dan diwujudkan jikalau ada perdamaian. Pertama-tama dengan Allah dan selanjutnya dengan sesama dalam komunitas yang dekat, yakni keluarga, gereja, tetangga, dan akhirnya dengan masyarakat. Ibu, bapak, saudara, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Yakub dan Laban, kedua orang itu kemudian mengikat sebuah perjanjian, mengesahkannya dan memperingati peristiwa itu dengan membuat timbunan batu di puncak sebuah bukit. Timbunan tersebut membentuk apa yang dinamakan Mizpah atau tempat mengawasi.
Dari mana seorang pengawas dapat menyaksikan seluruh daerah itu pada kedua jurusan. Timbunan batu itu menunjukkan kecurigaan dan ketiadaan kepercayaan. Dengan membangun timbunan batu itu, kedua pihak menunjukkan bahwa mereka mengundang Allah untuk duduk di tempat pengawasan itu, untuk menjaga masing-masing pihak yang tidak bisa dipercaya. Allah di sini dijadikan pengawas untuk mengawasi Laban dan Yakub dengan harapan pertikaian dapat dielakkan. Yakub terikat pada janji untuk memperlakukan putri-putrinya Laban dengan lembut dan pengertian. Tidak satu pihak pun dalam perjanjian itu boleh melewati titik tersebut untuk mengganggu pihak yang lain. Tidak satu pihak pun boleh bergerak untuk merusak pihak satunya untuk selama-lamanya. Ibu bapak saudara umat Tuhan, kita dapati bahwa akhirnya Yakub dan Laban, paman dan mertuanya ini mengikat kesepakatan perjanjian perdamaian. Dan perdamaian itu tidak berhenti pada mereka saja, namun untuk seterusnya sampai pada generasi-generasi mereka. Sebagai tandanya mereka mendirikan tugu dari timbunan batu yang dinamai Yegar Sahaduta oleh Laban dan Gilead dan juga Mispa oleh Yakub. Ayat 43 sampai 49. Allah Abraham dan Allah Nahor menjadi hakim bagi mereka. Dan Yakub bersumpah demi yang disegani Ishak untuk berpegang teguh pada janjinya, untuk tidak menelantarkan anak-anaknya dan mengambil istri yang lain. Lalu mereka mengadakan perjamuan makan, dan sebelum mereka berpisah, Laban mencium dan memberkati cucu-cucunya dan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Umat Tuhan meresponi firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 117, ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Umat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, disilakan duduk. Jemaat yang di rumah, mari kita menaikkan doa syafaat. Terpujilah Bapa dari kekal hingga kekal. Kami bersyukur dan bersukacita kalau kami boleh beribadah di rumah tinggal. Lalu di dalamnya kami mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati proses-proses ibadah yang dilakukan di rumah tinggal. Proses ibadah dalam bentuk live streaming. Proses ibadah dalam bentuk video streaming. Sehingga pada hari ini seluruh umat Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah mereka. Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan untuk GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung ini. Jemaat yang sakit baik di rumah tinggal maupun di rumah sakit. Tuhan melawat sehingga mereka ada pemulihan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk jemaat yang di PHK atau dirumahkan dan lain-lain karena dampak pandemi COVID-19. Kelak ketika COVID-19 berakhir, ada kesempatan untuk bekerja lagi. Ada kesempatan untuk anak-anak kami kembali ke bangku sekolah untuk belajar. Setelah beberapa bulan lamanya mereka bekerja dan belajar dari rumah. Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan untuk anak-anak yang menghadapi tahun pelajaran baru. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Sehingga ada semangat, ada sukacita untuk anak-anak kami dalam menghadapi tahun pelajaran baru. Umat Tuhan yang berduka cita karena Tuhan memuliakan orang yang mereka kasih dan cintai. Kami berdoa untuk keluarga Etaria. Tuhan telah memuliakan Bapak Samuel Etaria
melalui peristiwa kematian, Roh Kudus menghibur Ibu Ann Etaria, juga keluarga Fisher Tamunu, yang dimana Tuhan telah memuliakan Bapak Joko Fisher melalui kematian. Ibu Fisher, anak-anak, menantu dan cucu menghibur mereka. Kami berdoa dan menyerahkan untuk persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat-Mu, Jemaat Sejahtera ini, yang semuanya untuk menunjang pelayanan gereja, baik itu kolekte, perpuluhan aksi 2000-an, persembahan-persembahan syukur. Lalu Tuhan juga memberkati umat-Mu yang memberikan persembahan untuk proses pembangunan atau renovasi gedung gereja kami ini. Kami berdoa dan menyerahkan untuk program kerja tahun anggaran 2020-2021 yang sedang berproses untuk disidangkan. Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk GPB Jemaat Getsemani Cirebon, jemaat yang sakit. Ada Ibu Dorta Simanjuntak, sakit tulang dan mah. Saudara Yance Van Yos, stroke. Kedua kekasih kami ini Tuhan melawat menjamah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa dan memohon untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan menyerahkan untuk pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk persiapan adaptasi kebiasaan baru yang berlaku di Provinsi Jawa Barat ini. Dan di beberapa daerah akan memberlakukan new normal. Segala bentuk apapun persiapan-persiapannya Tuhan memberkati. Ini seru doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, kita akan mendengarkan suatu kesaksian pujian dari Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan dengan judul Kau Berfirman. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Jemaat yang beribadah di rumah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 365B, bait 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa secara berbalasan. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang beribadah di rumah tinggal, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Nyanyian pengutusan, kita bakti 345, bait pertama dan 3, Allah sumber rahmat, dan kata-kata selanjutnya. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umat-Nya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar.
Umat Tuhan yang beribadah di rumah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.